Kali ini kita akan membahas hubungan antara transportasi dengan ilmu lainnya. Sistem transportasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan cabang-cabang ilmu lain. Beberapa hubungan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi. Dari segi ekonomi, sistem transportasi berhubungan dengan proses dan analisis perhitungan manfaat dan biaya atau cost and benefit yang timbul akibat adanya sistem pengangkutan. Biaya ditimbulkan oleh adanya pembangunan, misalnya pembangunan jalan, pembelian, misalnya pembelian unit bus, serta pemeliharaan. Yang kedua, planologi. Sistem transportasi berhubungan erat dengan pertumbuhan kota, fasilitas umum, pusat-pusat kegiatan, daerah industri, dan pariwisata. Dalam perencanaan dan pengembangan kota, sistem transportasi memiliki fungsi yang sangat urgent. Yang ketiga, sosial politik. Dari sisi sosial, sistem transportasi berkaitan dengan konektivitas atau antar daerah. Misalnya daerah terisolir, serta pemerataan pembangunan. Dari sisi politik, sistem transportasi berkaitan erat dengan wawasan Nusantara dan sistem Hankamnas atau Pertahanan Keamanan Nasional. Yang keempat, lingkungan. Sistem transportasi selalu identik dan bersinggungan dengan aspek lingkungan, seperti polusi udara dan suara. Polusi udara sebagian besar disebabkan oleh kendaraan yang merupakan bagian dari sistem transportasi. Yang kelima, hukum. Sistem transportasi berkaitan erat dengan hukum dan perundang-undangan sebagai aspek legal dalam hal pengaturan teknis seluruh sistem transportasi. Misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang keenam, budaya. Sistem transportasi dapat mempermudah pengembangan budaya serta dapat memberikan andil dalam hal aglomerasi pluralisme budaya yang berdampak positif dalam hal kesatuan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, faktor ilmu geografi yaitu dalam hal kependudukan. Sistem transportasi berkaitan erat dengan kebutuhan sarana transportasi pada lingkup area dengan tingkat kependudukan yang tinggi. Dalam hal geotopografi, sistem transportasi berhubungan dengan kondisi pegunungan atau daratan. Dalam hal iklim dapat berkaitan dengan curah hujan, banjir, dan struktur konstruksi jalan. Jenis dermaga dan kapal yang digunakan juga berhubungan erat dengan kondisi iklim dan jenis ombak. Jadi, ilmu pengantar rekayasa transportasi merupakan tinjauan tentang berbagai hal menyangkut rekayasa transportasi dengan tujuan memberikan pemahaman tentang prinsip rekayasa transportasi sebagai dasar untuk merencanakan dan merancang elemen sistem transportasi. Komponen sistem teknologi transportasi menurut Morlock pada tahun 1991 menjelaskan
bahwa komponen utama transportasi adalah yang pertama manusia dan barang sebagai objek yang diangkut. Yang kedua, alat transportasi atau sarana sebagai kendaraan dan peti kemas. Yang ketiga, tempat pergerakan alat transportasi, yaitu prasarana atau infrastruktur seperti jalan. Yang keempat, tempat pemasukan atau memuat dan mengeluarkan atau membongkar objek yang diangkut seperti terminal. Yang terakhir, sistem pengoperasian atau sistem manajemen yang mengatur keempat komponen di atas. Komponen sistem teknologi transportasi. Yang pertama, tingkat kebutuhan. Kebutuhan akan transportasi merupakan kebutuhan turunan yang muncul akibat permintaan atas komoditas lain. Permintaan untuk bekerja, bersekolah, berbelanja, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang menghasilkan mobilitas yang disebut transportasi. Transportasi berbentuk dari komponen sarana, prasarana, dan manusia. Seluruh yang ada dalam komponen tersebut harus tertata dengan baik untuk menciptakan sistem transportasi yang baik. Tingkat kebutuhan terhadap suatu sistem transportasi untuk setiap daerah di Indonesia berbeda. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan perkembangan wilayah, serta karakteristik kondisi fisik, demografi, sosial, ekonomi, dan culture yang berbeda pada tiap wilayah di Indonesia. Yang berikutnya, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan mempunyai indikator kualitas pelayanan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015. Di antaranya yaitu tentang keandalan, yaitu ketepatan waktu datang dan pergi, waktu tunggu untuk memperoleh angkutan, waktu menunggu di halte, waktu tempuh, pemberian informasi yang tepat, ketersediaan informasi jadwal dan rute. Yang kedua, daya tanggap, yaitu kedisiplinan pengemudi atau ketaatan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas. Yang kedua, keterampilan mengemudi dalam berkendara. Yang ketiga, kejelasan identitas pengemudi dan kendaraan. Yang keempat, ketersediaan angkutan yang dibutuhkan. Yang kelima, penumpang tidak melebihi kapasitas kendaraan. Yang keenam, kepadatan penumpang tidak berdasarkan. Yang ketujuh, rute angkutan umum tidak terlalu panjang. Yang kedelapan, kemudahan beralih rute trayek atau mode angkutan. Yang berikutnya tentang jaminan atau assurance, yaitu keselamatan penumpang saat di atas angkutan umum, keselamatan penumpang saat berhenti di halte atau terminal. Yang berikutnya keselamatan saat di atas kendaraan maupun berhenti di tempat pemberhentian atau terminal, kenyamanan saat di atas kendaraan. Faktor berikutnya yaitu empati, yaitu pelayanan yang baik dan dari pengemudi, ramah, sopan, peduli. Faktor berikutnya bukti fisik, kebersihan, kerapian angkutan, kelayakan armada, biaya atau tarif angkutan perjalanan. Yang berikutnya tenaga penggerak, yaitu energi, daya tarik atau daya dorong, dan transmisi. Berikutnya mengenai kendaraan, ya, kendaraan itu sudah bisa dibedakan berdasarkan tahanan gerak dan beban muatan, ya. Jadi kalau tahanan gerak pada tanjakan, gesekan, dan goncangan, sedangkan beban atau muatan daya angkut dan daya dukung jalur. Berikutnya jalur pergerakan, itu ada dibagi dua juga, jadi berdasarkan perancangan teknis dan penentuan lokasi. Perancangan teknis meliputi geometrik, struktur, dan drainasi.
Sedangkan penentuan lokasi berdasarkan tata guna lahan, pola perjalanan, serta kondisi medan. Yang berikutnya terminal, yaitu awal dan akhir perjalanan, transfer penumpang atau barang, pemeliharaan, pembongkaran dan pemuatan. Yang berikutnya sistem pengendalian operasi, yaitu penjadwalan, perambuan atau signal, dan komunikasi. Interaksi tata guna lahan transportasi itu dimulai dari transportasi dan tata guna lahan yang di tengah. Nah, transportasi dan tata guna lahan dipengaruhi oleh aksesibilitas dan aktivitas. Jadi dari aktivitas nanti orang memerlukan kendaraan, bisa jadi memerlukan kepemilikan kendaraan. Nah, kepemilikan kendaraan kalau kita tarik ke awalnya berdasarkan waktu tempuh dan jarak biaya ya. Jadi orang akan berdasarkan waktu tempuh, jarak dan biaya dari asal ke tujuan itu dapat menentukan kepemilikan kendaraan. Apakah dia akan memiliki kendaraan pribadi atau angkutan umum. Yang berikutnya tentang keputusan melakukan perjalanan. Jadi berdasarkan jarak tempuh dan biaya ya. Terus berikutnya pemilihan tujuan itu juga berdasarkan waktu tempuh dan jarak serta biaya. Pemilihan moda itu juga berdasarkan waktu tempuh dan biaya. Dan pemilihan rute. Dari pemilihan rute dapat menentukan nanti volume di ruas jalan, nanti dapat akhirnya ke waktu tempuh dan jarak, akhir lagi ke aksesibilitas. Dari aksesibilitas cepat tidaknya akses akan menentukan daya tarik lahan. Dari daya tarik lahan akan pemilihan lahan oleh investor dan akan diadakan pembangunan. Daya tarik lahan juga akan menjadikan pemilihan lahan oleh pengguna dan penempatan lahan dan aktivitas dan seterusnya. Ruang lingkup transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan turunan dan kegiatan ekonomi sosial sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah tercermin dari peningkatan intensitas transportasinya. Ilmu transportasi merupakan ilmu terapan yang melibatkan berbagai cabang ilmu seperti yang disebutkan di atas. Pada tataran makro, ilmu transportasi mencakup ilmu ekonomi, sosial, dan pengembangan wilayah atau planologi. Pada tataran mikro, transportasi meliputi ilmu-ilmu kerekayasaan, teknik sipil, arsitektur, mekanika yang didukung ilmu-ilmu dasar lainnya. Penentuan kebijakan pengembangan sektor transportasi ya. Jadi kalau ekonomi transportasi seperti dibahas pada ilmu yang terkait ya. Jadi berdasarkan ekonomi, hukum, terus bidang transportasi lainnya. Sedangkan pada perencanaan sistem transportasi itu melibatkan perencanaan sarana seperti mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal. Dan ini juga didasarkan pada mekanikal, elektrikal, dan termodinamika ya. Sedangkan perencanaan prasarana yaitu jalan raya, jalan rel, pelabuhan, bandar udara, dan terminal. Ini berdasarkan mekanika tanah, mekanika fluida, analisis struktur ya. Dan pada perencanaan operasi dan pengendalian yaitu lalu lintas, transit, jadwal, dan lain-lain itu berdasarkan penelitian operasi, statistik, dan administrasi bisnis. Jadi ruang lingkup transportasi menurut Institute of Transportation Engineering pada tahun 1987 mendefinisikan teknik transportasi sebagai penerapan prinsip-prinsip sains dan teknologi dalam perencanaan, desain fungsional, pengoperasian, dan pengelolaan berbagai fasilitas untuk segala bentuk moda transportasi dengan tujuan
untuk menjamin pergerakan manusia dan barang yang aman, cepat, nyaman, mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan. Jadi, cakupan teknik transportasi itu berdasarkan ilmu sosial dan ilmu ekonomi, perencanaan, dan struktur pada tahap perencanaan transportasi. Sedangkan pada teknik sipil, matematika, statistik, dan ilmu-ilmu fisik itu berkaitan dengan teknik lalu lintasnya. Ini berkaitan dengan desain geometris, desain perkerasan, mekanika tanah, dan lain-lainnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.